ketiganya itu kalian bertarung dengan cuaca. Karena hujan pun kita tetap kerja, gengs. Mau hujan, badai, angin, topan, itu tetap bekerja. Panas juga kita kerja. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, sesuai dengan outfit hari ini, kali ini aku mau sedikit mereview kerjaan aku yang sekarang, yaitu kerja di farm sayur. Kalau kalian ingat baju ini tuh udah aku pakai sejak aku kerja waktu itu di Cove yang di farm berry itu, dan sekarang aku pakai juga di farm sayur ini. Dan sekarang bisa dilihat aku bakal naikin ke atas sedikit. Udah agak kotor, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya udah agak kotor karena di farm sayur ini kita tuh kayak main di lumpur gitu, apalagi kalau pas hujan. Kalau misalnya nggak hujan ya kita main di tanah gitu. Oke, terus yang namanya sayur itu identik dengan air. Jadi maupun sebenarnya kalau nggak hujan pun tetap kayak pasti disiram gitu loh. Jadi tanahnya tuh pasti berlumpur gitu, dan kita tuh harus pakai gumboots gitu. Kalau misalnya aku sih pakai rain boots yang kayak waktu di Cove, karena menurut aku fungsinya sama aja sih. Jadi aku udah terlanjur beli itu dan ya udahlah gitu, pakai itu jadinya. Oke, balik ke reviewnya dulu nih sebelum kita ngomongin banyak-banyak. Jadi kalau misalkan buat kalian yang kepo dengan farm berry itu, menurut aku farm berry itu pekerjaan yang paling mudah. Kalian bisa nonton di video ini tentang farm berry, yang terutama raspberry ya. Aku tuh dulu tuh petik raspberry dulu baru ke blueberry. Dan di farm sayur ini aku tetapkan menjadi pekerjaan untuk extend visa third year aku. Jadi second year aku di farm berry di Cove Harbor, dan sekarang aku nyasar ke farm sayur gitu untuk extend third year. Oke, nggak bisa dipungkiri kalau misalkan farm sayur itu lebih berat daripada farm berry. Of course lah, kalian bisa bayangin sayur itu segede apa gitu kan. Dulu tuh zaman aku pertama kali datang itu ada cabbage. Aku baru kerja cabbage satu hari atau 2 hari gitu. Aku lumpuh, gengs. Gak bisa gak bisa berdiri. Kakiku lemes banget. Terus benar-benar kayak gimana rasanya ya? Kayak kram gitu loh. Dan pokoknya kaki sakit banget mau digerakin gitu. Sampai tidur pun kaki tuh kalau mau lurus harus lurus terus gitu. Kalau bengkok itu sakitnya minta ampun. Dan itu aku butuh day off 1 hari sih kayaknya. Habis itu kan Sabtu Minggu nih, aku kayak kalau nggak salah day off-nya tuh hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu aku tetap istirahat gitu, dan Seninnya sih masih sakit, tapi overall okay. Jadi untuk yang cabbage itu aku nggak punya videonya karena seasonnya tuh cepet berakhir ya. Waktu itu aku cuman kerja kurang lebih seminggu gitu, semingguan di cabbage. Habis itu aku pindah tim, jadinya aku masuk ke cutting lettuce. Jadi lettuce itu ada banyak tipenya. Jadi aku cutting cost hard, habis itu ada full hand. Itu costnya, tapi gimana ngomongnya? Itu cost, tapi kita cuttingnya tuh yang full hand, yang pokoknya besar gitu. Kalau misalnya yang hard aku bakal tunjukin di sini kayak gini, dan ya pokoknya perbandingan sama aja sih. Kalau yang hard itu kita potong lebih kecil sampai ke dalamnya, intinya dalamnya aja yang kita taruh ya, pokoknya itu. Kalau misalkan yang full hand itu satu utuh gede gini loh lettuce-nya. Terus habis itu juga ada green oak, red oak, habis itu ada radicchio. Nggak tahu juga sih bacanya kayak gimana, tapi orang sebutnya radicchio atau radicchio atau apa gitu. Entah, aku bakal spill tulisannya di sini, kalian bisa baca sendiri, oke? Dan juga ada butter. Nah, itu kita cuttingnya tuh setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Nah, ini nih cara cuttingnya tuh kayak gini. Aku ada videonya, tapi dari belakang karena waktu itu aku minta temenku untuk videoin. Dan menurut aku cuttingnya sih nggak terlalu susah ya. Cuman buat kalian yang mungkin punya anemia atau apa gitu, aku juga lupa karena temenku yang pernah masuk ke sini terus ada anemia, dia tuh katanya pusing gitu loh kalau misalkan bukan jongkok sih, gimana ngomongnya, kayak agak turun ke bawah gitu, nunduk terus berdiri lagi, nunduk terus berdiri lagi, karena emang namanya cutting dan taruh di harvester itu emang harus begitu, karena cuttingnya kan di bawah gitu kan, potong sayur itu di bawah, kita angkat diri kita, mesti bangun berdiri lagi, taruh di harvesternya gitu. Dan kalau aku sih
menurut aku itu kerjaannya nggak terlalu susah ya, berat tapi nggak terlalu susah, dan pas itu juga pas winter jadinya nggak panas sih. Cuman aku nggak tahu deh gimana aku menghadapi summer pas lagi cutting. Semoga aku kuat, gengs. Ya, intinya doakan aku kuat aja, gengs, saat summer. Semoga di sini panasnya tidak semenyengat itu ya. Tahun ini deh kalau bisa. Tahun depan, gengs, 2025 gitu kan summernya. Amin. Oke, setelah berjalan sekitar 6 bulanan, karena aku kan butuh payslip itu 26 buat third year, tapi aku pengen lebihin sekitar 28 apa 30 gitu kan, biar lebih berasa aman aja gitu loh. Nah, jadinya temen aku kan ada yang udah selesai payslip duluan di tim aku nih, di tim cutting lettuce itu. Jadi, oleh sebab itu, aku dipindahkanlah ke tim lain lagi gitu loh. Satu sisi seneng karena kita bisa belajar lebih banyak gitu loh. Dan di tim baru ini, aku spesialisnya tuh, bukan spesialis sih, kayak kerjaan utamanya tuh udah kayaknya weeding deh. Soalnya aku cewek kan, dan gak terlalu kuat juga buat ngangkat-ngangkat box gitu. Untuk ini tuh aku belum ada videonya, tapi maksudnya kalau aku yang kerja di mesin ini ya, maksudnya di tim baru ini aku belum ada kegiatannya, jadi aku cuma bisa tunjukin kalau aku ada foto weeding. Weeding itu artinya kita cabut tanaman liar yang ada di sekitar sayur-sayurannya, supaya pas dipotong tuh sayur-sayurnya tuh gak kegabung sama yang tanaman-tanaman liar itu. Dan sekarang tuh yang kita potong, alias yang aku weeding juga, kan intinya tuh kita sebelum potong menggunakan mesin, kita tuh harus weeding dulu. Nah, yang kita weeding itu ada baby spinach, ada red mizuna, ada purple tatsoi, terus ada apa lagi ya? Ada kale, terus apa lagi? Kayaknya udah deh gitu aja. Kayaknya cuma 4 itu doang deh yang ada saat ini. Jadi kerjaan aku weeding, dan kalian jangan berpikir kalau weeding itu gampang, dan kalian bakal gimana kayak ngomongnya, kalian tuh bakal kayak wah enak ya kerjaan cuma cabut rumput doang, but enggak, gengs, enggak. Kalian harus tahu itu pekerjaan yang paling capek. Karena apa? Kalian tuh harus bungkuk terus buat cabutin rumputnya. Apalagi kalau rumputnya lebat, itu gila sih. Awal aku pindah ke tim ini, aku pikir kayak, wah enak ya kerjaannya cuma cabut rumput aja. Tapi enggak. Emang enggak seindah itu untuk mencabut rumput setiap hari. Misalkan sehari 8 jam aja, 8 jam kali 5 hari udah 40 jam kalian bungkuk-bungkukan cabutin rumput. Gila, itu siapa yang mau coba? Tapi namanya kerjaan, kita harus menerima dengan ikhlas, karena cari kerja di sini juga nggak semudah itu. Jadi kita bersyukur aja, dan semoga aku kuat. Oke, jadi intinya kerja di farm sayur ini, apalagi di outdoornya itu berat. 1, sayurnya berat. Kedua, kalian tuh harus naik turun terus, atau enggak kalian tuh harus nunduk terus, atau enggak kalian harus bungkuk terus. Itu yang terberat sih menurut aku. Dan terus yang ketiganya itu kalian bertarung dengan cuaca. Karena hujan pun kita tetap kerja, gengs. Mau hujan, badai, angin, topan, kita tetap bekerja. Panas juga kita kerja. Kalau ada orderan, kita kerja. Sebenarnya antara itu plus minusnya juga aku bingung sih. Cuman, ya gimana ya. Kita harus strong setiap hari. Harus bisa kerja setiap hari. Jadi menurut kalian, apakah worth it kerja di farm sayur ini? Tulis di komentar ya. Kalau menurut aku, sebenarnya worth it nggak worth it sih. Kayak gaji casual, oke. Jam juga sebenarnya not bad, karena ya sebenarnya satu sisi kalau misal orderan dikit ya kita pulang cepat gitu kan. Tapi kalau misalkan orderannya banyak, kita pulang lebih lama gitu. Ya 50-50 lah. Satu sisi worth it, satu sisi juga enggak, karena dengan gaji yang sama kita mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih mudah gitu, kayak contohnya di indoor gitu, misalnya packing atau apa gitu. Tapi ini balik lagi sih ke teman-teman semua, apa mau coba kerja cutting ini gitu. Next video kayaknya aku bakal bikin a day in my life di tempat kerja aku yang sekarang, dan jujur ini kotor banget sih ya.
karena berlumpur jadinya aku biasa kalau kerja nggak bawa HP, tapi beberapa temenku ada yang bawa HP karena kan mereka kan pasti sometimes dihubungin gitu kan, kayak disuruh pindah ini, pindah blok atau apapun gitu. Jadi mungkin nanti aku akan bawa HP untuk sedikit mendokumentasikan pekerjaan aku. Semoga kalian suka video ini dan ditunggu video selanjutnya. So, see you next video. Bye!